dengan kami, Bapak Ibu Guru kelas 5, dengan Pak Afan kelas 5A, Monika dari 5B, dan Budian dari kelas 5C. Nah, kali ini kami tampil beda nih. Nah, seragamnya warna-warni kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran yang akan kita pelajari di sini adalah mereview sudut, kemudian membaca diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Lalu kita juga akan mengubah data yang ada di tabel menjadi besaran derajat, lalu menyajikannya menjadi bentuk diagram lingkaran. Seperti apa ya? Mari kita saksikan tayangan selanjutnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar diagram lingkaran. Tetapi sebelum kita belajar tentang diagram lingkaran, Pak Fat mau review lagi nih tentang sudut yang ada di dalam lingkaran ya. Ini Pak Fat sudah menyediakan beberapa lingkaran. Kalian masih ingat kalau sebuah lingkaran penuh itu memiliki sudut yang besarnya 360 derajat ya. Seperti ini lingkaran yang penuh adalah sudutnya 360 derajat. Kemudian jika ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian oleh sebuah garis ini, maka besar setiap bagiannya ini adalah 180 derajat. Diukur dari sini ya sampai di sini. Jika kita menggunakan busur, maka besarnya adalah 180 derajat. Ini dari 0 sampai 0 di ujung garis yang lain ya. Ya, ini 180 derajat. Kemudian jika suatu lingkaran ya ada menunjukkan tanda siku-siku seperti ini, masih ingat kalian besarnya berapa? Ya. Besarnya adalah 90 derajat ya. Oke, coba kita buktikan ya. Oke, jika kita himpitkan sudut titik tengah busur dengan garis dasar, maka akan menunjukkan ya besarnya 90 derajat ini. Tunjukkan dari 0 sampai sini berarti 90 derajat. Oke, itu ya untuk review mengenai sudut. Nah, selanjutnya ini ada sebuah diagram lingkaran yang menunjukkan pekerjaan orang tua di SD Bina Bangsa. Ya, kita lihat di sini menunjukkan lingkaran yang besar sudutnya berbeda-beda. Ya. Pekerjaan orang tua yaitu ada karyawan swasta, petani, wira swasta dan PNS. Ya. Dan seluruh orang tua ini jumlahnya adalah 180 orang. Jika kita mencari ya berapa banyak orang tua yang bekerja sebagai karyawan swasta, ayo kita coba cari dulu satu persatu ya. Oke, sekarang kita akan menghitung berapa banyak orang tua yang bekerja di setiap bidang pekerjaan ya. Oke, kita lihat dari diagram lingkaran ini yang bekerja sebagai karyawan swasta. Kalian masih ingat tadi jika besar sudut dari setengah lingkaran adalah berapa? Tadi 180 derajat. Ya, benar. Berarti karyawan swasta ini besarnya adalah 180 derajat. Oke, sekarang kita akan hitung berapa banyak. Maka untuk mencarinya adalah dari besar sudut itu 180 derajat diper dengan besar sudut lingkaran seutuhnya adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat itu diwakili berapa banyak orang tua seluruhnya, yaitu ada 180 orang. Maka dari sini
kita kalikan dan bisa kita hitung ya. Boleh dicoret 180 dengan 360, ini dapat dibagi 180 dapat 1, ini dapat 2. Maka hasilnya adalah 180 dibagi 2 jadi 90 orang. Kemudian yang kedua, banyak orang tua yang bekerja sebagai petani. Kalian masih ingat tadi tanda ini menunjukkan tanda siku-siku, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat ya. Sekarang kita bisa hitung jumlahnya, maka 90 derajat per sudut lingkaran penuh adalah 360 derajat dikalikan 360 derajat ini mewakili 180 orang ya, 180. Maka bisa kita hitung, boleh dicoret 360 dengan 180 dapat 1, ini dapat 2, maka 90 dibagi 2 sama dengan 45 dikali 1 berarti 45 orang. Kemudian yang ketiga, berapa banyak yang bekerja sebagai wira swasta? Nah, perlu kalian lihat bahwa yang bekerja sebagai wira swasta di sini belum menunjukkan berapa besar sudutnya, ya. Maka bisa kita cari bagaimana dengan cara besar lingkaran sepenuhnya 360 derajat dikurangi besar sudut yang lain ya, yaitu 180 ditambah 90 ditambah 30 derajat. Maka sama dengan 360 derajat dikurangi 300 derajat ya. Besarnya adalah 60 derajat. Dari sini kita bisa menghitung jumlahnya ya. Maka jumlah yang bekerja sebagai wira swasta sama dengan seperti di atas tadi ya, 60 derajat per 360 dikali jumlah keseluruhan orang tua adalah 180 orang. Maka sama dengan, boleh dicoret, Z 1, Z 2, 60 dibagi 2 sama dengan 30 orang. Kemudian yang keempat, orang tua yang bekerja sebagai PNS sama dengan besarnya 30 derajat per 360 derajat dikalikan jumlah total orang tua 180. Maka sama dengan, boleh dicoret lagi, dapat 1, kedua 30 dibagi 2 15 kali 1 berarti tetap 15 orang. Nah, itu tadi cara kita menghitung jumlah setiap orang yang diwakili sudut dalam diagram lingkaran. Semoga bisa membantu kalian dan mempermudah dalam belajar. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang Budian akan mengajarkan bagaimana cara mengubah data dari tabel menjadi diagram lingkaran. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Bu Nike dan juga Budian. Ya. Sekarang anak-anak lihat, di sini ada tabel olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ya, kita baca dahulu ya. Jenis olahraganya ada sepak bola ya. Banyak siswa yang menyukai sepak bola, ada 9 siswa. Selanjutnya bulu tangkis disukai oleh 6 siswa.
Renang disukai oleh 3 siswa, basket disukai oleh 12 siswa, dan voli disukai oleh 10 siswa. Jumlah siswa kelas 5 ada 40 orang. Nah, mula-mula kita harus tahu berapa derajat dari tiap jenis olahraga ini. Bagaimana caranya? Ya, anak-anak masih ingat ya, kalau lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita mulai dari yang sepak bola. Ya, cara menghitung derajatnya adalah banyaknya siswa, yaitu 9, dibagi keseluruhan siswa, yaitu 40 siswa, dikalikan derajat lingkaran utuh ya, dikalikan 360 derajat ya. Di sini bisa kita coret 1, ini 9. Hasilnya adalah 81 derajat. Berikutnya untuk bulu tangkis. Ya, bulu tangkis disukai oleh 6 siswa dari 40 siswa, dikalikan 360 derajat. Hasilnya kita coret lagi ya, ini 1, ini 9 dikalikan 6, hasilnya 54 derajat. Berikutnya untuk olahraga renang. Ya, caranya seperti tadi ya. Renang 3 siswa dibagi 40 siswa, dikalikan 360 derajat. Sama seperti tadi, kita coret ya, 9 dikali 3 ya, atau 3 kali 9, hasilnya 27 derajat. Nah, berikutnya untuk olahraga basket ya, 12 per 40 dikali 360 derajat ya. Ini 1, ini 9. Hasilnya adalah 108 derajat. Nah, yang terakhir voli ya. Untuk anak yang menyukai voli, 10 per 40 dikali 360 derajat. 1, ini 9 dikalikan 10 ya, hasilnya 90 derajat. Nah, untuk menyajikan ke diagram lingkaran akan dijelaskan oleh Ibu Nike. Nah, tadi sudah dijelaskan Bu Dian untuk menyajikan diagram lingkaran. Anak-anak harus tahu dulu derajat dari masing-masing jenis olahraga. Seperti ini ya, sepak bola ada 81 derajat, kemudian bulu tangkis ada 54 derajat, renang 27 derajat, basket 108 derajat, dan voli 90 derajat. Cara pertama untuk membuat diagram lingkaran adalah menggunakan jangka. Anak-anak bisa menggunakan jangka. Yang pertama, anak-anak harus meletakkan jangka di sini. Kemudian kita buat lingkarannya. Oke. Kemudian setelah membuat lingkarannya, kita tentukan titik tengahnya. Tadi anak-anak sudah membuat lingkaran, ada titik tengahnya dari lingkaran. Dari jangka tadi ya, yang jarumnya tadi, kita beri titik dulu. Oke. Kemudian berikutnya kita akan menggunakan busur untuk membuat derajatnya. Nah, di sini kita buat garis dulu. Garisnya terserah ya ini. Setelah itu kita lihat di sini sepak bola 81%. Nah, anak-anak
Tadi di awal juga sudah dijelaskan Pak Fadilis untuk mengukur derajat menggunakan busur. Nah, sekarang kita gunakan busur untuk membuat derajatnya. Kita letakkan titik ini tepat di titik pusat dari lingkaran, kemudian nah ini harus seperti ini ya, titik pusat lingkaran, dan ini berada pada garisnya. Nah, garis ini, garis awal tadi kita ukur di sini 81 derajat. Nih 80, mulai dari sini ya, 0 kemudian 80, ini ada lebihnya 1, ada garis 1 ini. Nah, 81 derajat kita garis. Kita beri tulisan sepak bola. Ada 81 derajat. Kita tulis derajatnya. Kemudian bulu tangkis. Bulu tangkis di sini 54 derajat. Kita menghitungnya setelah dari sini, boleh dari sini, boleh dari sini ya. Kalau di sini ke kanan, Bunika mulai dari yang sepak bola. Caranya sama. Titiknya ini pas tepat di titik pusat lingkaran, garisnya ini mengikuti garis yang di sini ya. Pas ini mulai dari 0, kita hubungkan. Di sini kita beri tanda untuk 54 derajat di mana? 0, ini 54 ada di sini ya. Oke. Nah, setelah ketemu di sini kita garis. Nah, di sini kita beri tulisan bulu tangkis. Bulu tangkis di sini 54 derajat. Kemudian renang 27 derajat. Mulainya karena ini tadi kita ke kanan, setelah dari sini bulu tangkis di sini. Nah, kita mengukurnya mulai dari garis ini ya. Masih sama caranya, titiknya ini berada di titik pusat lingkaran, kemudian garisnya ini mengikuti yang ada di sini ya. 27 derajat. 27. Nah, ini kalau yang panjang ini 5 ya, 6, 7. Nah, 27 berada di sini. Nah, kita tarik garis. Nah, ini 27 derajat adalah renang. Kemudian basket 108. Nah, kita mulai lagi dari ini ya, dari garis yang ini. Ini masih sama caranya. Titik pusat lingkaran berada di titik ini. 108. Kita hitung 0 dari sini. Nah, kemudian 108. Nah, ini 100 di sini. Kemudian ini 108 berada di sini ya. Ada di sini. Nah, disesuaikan ini ada garis-garisnya. Jadi setiap garis ini itu 1 mili ya. Ini 100, 101, 2 seperti itu ya. Kita tarik garis. Ini olahraga basket. Ada 108 derajat. Kemudian yang terakhir volley. Volley di sini 90 derajat. Nah, ini kita buktikan apakah betul 90 derajat. Nah, kita pas di sini ya. Nah, ini. Oh, ternyata sudah pas 90 derajat karena di sini volley 90 derajat. Volley 90 derajat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cara menyajikan diagram lingkaran.
Sampai di sini dulu, semoga ini bisa bermanfaat dan anak-anak bisa paham. Terima kasih. Nah anak-anak, itu tadi materi pembelajaran hari ini. Supaya anak-anak lebih paham bagaimana membuat diagram lingkaran, ada latihan soal nih untuk anak-anak. Nah, ingat ya anak-anak, untuk membaca dan menyajikan diagram lingkaran, anak-anak harus menyediakan busur, derajat, dan juga jangka. Mengapa harus ada jangka? Jangka gunanya untuk membuat lingkaran sehingga anak-anak tahu di mana titik pusat dari lingkaran tersebut. Nah, dan sebagai latihan, silahkan anak-anak bisa kerjakan soal-soal berikut ini. Dan silakan tugasnya bisa kalian kerjakan di buku tulis. Nah, jika anak-anak mengalami kesulitan, bisa bertanya dan menghubungi Bapak Ibu guru. Seperti biasa, soal tadi kemudian dan jawabannya difoto ke WA pribadi Bapak Ibu guru. Sekian video dari kami hari ini, nantikan untuk video selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Tuhan memberkati.